Halo semua, selamat datang lagi. Pernah kepikiran nggak sih kalau salah satu bahan yang paling umum di dapur kita, yang mungkin biasa kita pakai buat teh atau olesan roti, ternyata nyimpen segudang rahasia kesehatan yang, wah, luar biasa? Hari ini kita bakal bongkar tuntas kekuatan tersembunyi dari madu. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau dengar kata madu, apa sih yang langsung muncul di kepala? Mungkin cuma pemanis alami, ya kan? Pengganti gula gitu. Tapi, gimana kalau saya bilang itu baru kulitnya doang? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Di satu sisi, persepsi umum ya, madu itu cuma gula. Tapi di sisi lain, kenyataannya, sains nunjukin kalau madu itu ibarat gudang senjata yang isinya antioksidan, zat anti radang, dan bahkan antibakteri. Jadi ini bukan sekadar pemanis, ini tuh yang namanya makanan fungsional. Makanan yang punya manfaat kesehatan lebih dari sekedar nutrisi dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Kita akan buka satu persatu 7 manfaat kesehatan utama yang bisa kita dapetin dari konsumsi madu setiap hari. Siap-siap ya, pandangan Anda soal madu bakal berubah total. Manfaat pertama, madu itu kayak bodyguard pribadi buat tubuh kita. Kandungan antioksidan yang super kaya itu kerja non-stop buat ngelawan radikal bebas. Ya, ini ibaratnya kita punya tameng ekstra yang ngelindungin sel-sel tubuh dari kerusakan. Jadi kita nggak gampang sakit. Butuh tambahan energi, tapi nggak mau yang bikin drop setelahnya? Cuma 1 sendok makan madu itu ada sekitar 17 gram karbohidrat alami loh. Beda banget sama gula biasa yang energinya naik turun drastis. Madu ini ngasih bahan bakar yang bersih dan stabil buat nambah stamina kita seharian atau pas lagi olahraga. Usus yang sehat itu kunci segalanya kan? Nah, madu ini bisa jadi sahabat terbaik buat usus kita. Soalnya madu punya prebiotik dan enzim yang bantu bakteri baik di usus kita buat tumbuh subur. Hasilnya, sistem pencernaan jadi lebih lancar, sembelit bisa dicegah, dan bahkan ada penelitian yang bilang madu bisa bantu meredakan gejala iritasi usus besar. Buat yang punya asma, madu ini bisa jadi penenang alami. Sifat antiinflamasinya itu, bayangin aja, kayak pemadam api mini yang nenangin iritasi di saluran napas sambil bantu ngencerin dahak yang bikin gak nyaman. Artinya, batuk yang menyiksa bisa jadi lebih ringan. Ini juga berlaku buat penderita bronkitis loh. Sekarang kita ngomongin soal jantung. Penelitian nunjukin kalau antioksidan dalam madu itu bisa bantu nurunin tekanan darah. Dan seperti yang kita lihat di sini, antioksidan itu fungsinya kayak perisai yang lindungin sel-sel jantung dari kerusakan. Ini cara alami yang keren banget buat ngejaga organ vital kita. Mau ingatan jadi lebih tajam? Ternyata madu bisa. Madu itu mengandung polifenol, senyawa yang terbukti bisa melawan peradangan di hipokampus, yaitu pusat memori di otak kita. Dengan melindungi bagian otak ini, madu bisa bantu ningkatin fungsi kognitif dan ngejaga daya ingat kita. Dan yang terakhir, kombinasi antioksidan super kaya seperti flavonoid dan polifenol dalam madu ternyata berkontribusi buat ngurangin risiko berkembangnya beberapa jenis kanker. Tentu ini bukan obat ajaib ya, tapi ini adalah bagian penting dari gaya hidup sehat untuk pencegahan. Oke, kita udah tahu apa aja manfaatnya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gimana kita bisa masukin semua kebaikan madu ini ke rutinitas harian kita, tapi dengan cara yang efektif dan tentunya aman? Nah, ini nih poin pentingnya. Takaran yang direkomendasikan, yang aman dan efektif, itu sekitar 2 sendok makan per hari. Angka yang gampang banget diingat. Nggak kurang, dan yang penting, jangan berlebihan juga. Cara konsumsinya juga gampang dan fleksibel banget. Pertama, bisa langsung diminum dari sendok. Kedua, campurin ke teh hangat. Ingat ya, teh hangat jangan air mendidih, biar enzim baiknya nggak mati. Dan buat sentuhan ekstra, bisa tambahin perasan lemon atau sedikit kayu manis, biar manfaat dan rasanya makin mantap. Nih, ada beberapa tips pro buat milih dan nyimpan madu. Pertama, usahain pilih madu yang warnanya lebih gelap, karena biasanya kandungan antioksidannya lebih tinggi. Kedua, selalu cek labelnya dan pastikan tulisannya madu murni, biar kita nggak dapat gula tambahan. Terakhir, simpan di wadah kedap udara, jauh dari panas dan cahaya matahari, supaya kualitasnya tetap terjaga. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita terlalu semangat, ada beberapa hal yang serius nih harus kita perhatiin. Karena mengonsumsi madu dengan bijak itu adalah kunci utamanya, biar kita dapat manfaatnya tanpa kena risikonya. Kita harus ingat ini ya, madu tetaplah gula. Meskipun alami, kalau kebanyakan ya sama aja kayak gula lain. Bisa bikin berat badan naik dan ningkatin risiko diabetes tipe 2. Jadi kuncinya adalah moderasi, secukupnya aja. Dan yang ini peringatan super penting yang nggak bisa ditawar sama sekali.
Madu itu bisa mengandung spora bakteri penyebab botulisme pada bayi, sejenis keracunan makanan yang sangat serius. Jadi, sekali lagi, jangan pernah, sekalipun, kasih madu ke anak di bawah umur 1 tahun. Nah, tabel ini ngerangkum nih, siapa aja yang harus ekstra hati-hati. Kalau Anda penderita diabetes, lagi minum obat pengencer darah, atau punya alergi serbuk sari, penting banget buat konsultasi dulu ke dokter sebelum rutin minum madu setiap hari ya. Jadi gimana? Kita udah ngebongkar semua rahasia madu, dari yang tadinya cuma kita anggap pemanis biasa, sekarang kita tahu madu itu semacam alat kesehatan yang dahsyat. Pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, apakah Anda siap buat benar-benar manfaatin kekuatan yang selama ini tersembunyi di dapur Anda? Terima kasih sudah menyimak.